Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengamalkan Jumat kita edisi tanggal 31 Oktober tahun 2021. Mengkhotbah Bapak Pendeta John Lee Joijin, Liturgi Ibu Paitarina Yedis, Organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, Kolektor Ibu Nunu Wiyairati dan Ibu Sri Wahyuni, dan untuk pemimpin pujian dari Bapak Isnom Sinambela dan Julian. Untuk tugas IT yang semestinya Bapak Septian Theophilus digantikan oleh Bapak Michael Reza, penyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, mengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Romulus Manulang, Organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, Kolektor Ibu Asmara Yati dan Ibu Haji, dan untuk pemimpin pujian Bapak Maringan Aritonang dan Ibu Uli, dan petugas IT Bapak Michael Christian, penyambut tim Satgas COVID-19. Kita masuk ke berita persekutuan. Berita persekutuan untuk persekutuan wanita pada Sabtu yang akan datang diliburkan. Jadi persekutuan wanita akan diadakan 2 minggu sekali. Jadi untuk persekutuan wanita nanti akan diadakan pada Sabtu tanggal 13 November jam 16 jam 4 sore di gereja. Dan untuk persekutuan pemuda pada Minggu tanggal 7 November jam 4 sore juga di gereja, dan dengan mengambil tema anoreksia. Jadi bagi persekutuan pemuda diundang untuk dapat hadir untuk boleh membahas bersama-sama tema ini. Persekutuan remaja akan diadakan pada Minggu tanggal 14 November jam 4 sore jam 16 dan juga di gereja. Berita Natal mohon kita perhatikan bersama. Untuk Natal sekolah minggu akan diadakan nanti secara online pada tanggal 19 Desember pukul 8 pagi. Untuk ibadah Natal umum dewasa 1 tanggal 25 Desember pukul 18 jam 6 sore. Dan untuk ibadah Natal pemuda dan remaja, untuk dewasa 1 tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Dan untuk ibadah Natal pemuda dan remaja tanggal 25 Desember pukul 18 atau jam 6 sore. Untuk ibadah Natal umum dewasa kedua tanggal 26 Desember pukul 8 pagi. Jadi kehadiran terbatas dalam hal ini, waktu masih sekitar 2 bulan, jadi Bapak dan Ibu nanti boleh Pak request setelah ada list dari tim Satgas COVID-19. Jadi apakah nanti tanggal 25 atau tanggal 26. Dan nanti akan dibagikan kalender tahun 2022 dan juga ada hadiah Natal dari gereja. Himbauan untuk kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan kita boleh mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Kita masuk ke berita persembahan. Berita persembahan pada minggu yang lalu, kantong pertama 635.000, kantong kedua 595.000, kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 616.000. Ucapan syukur dari Fendi Gesturus, keluarga Sigalingging atau Guru Siman Tetap. Ada persembahan untuk pembangunan sekolah minggu keluarga Yoga Pratama dan juga Bapak Ronald Tanggubolon. Kebutuhan untuk pembangunan ruang sekolah minggu penerimaan sampai dengan tanggal 24 Oktober berkumpul 423.744.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 326.256.000. Demikian Bapak dan Ibu kata jemaat, selamat pagi. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam saat. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaranku padanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan.
kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bernyanyi dari KPPK nomor 391 bait yang pertamanya. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan. Tuhan memberikan hidup kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kemurahan bagi kami semua. Kami datang menghampiri kemuliaan pada pagi hari ini Tuhan, membawa syukur kami untuk setiap karya Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh tetap dimenangkan dan dikuatkan, itu karena Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas kecukupan Engkau sediakan setiap keperluan kami Tuhan.
Ajari kami juga untuk mencukupkan diri Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Pada hari ini juga kami membawa syukur kami dan permohonan ampun kami Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa, kesalahan yang sudah kami perbuat kepada orang tua, kepada saudara, teman, bahkan mendukakan hati Tuhan. Mohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini pun kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, agar setiap kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang ibadah di rumah kami masing-masing menerima berkat Tuhan dan sukacita Tuhan, sehingga pada kehidupan kami pengharapan boleh ada di setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan dan kesederhanaan kami Tuhan, karena kondisi pandemi yang masih terus berlanjut, tapi program kami terus berjalan Tuhan. Kami percaya Allah juga bekerja di dalamnya. Apapun yang kami akan rencanakan Tuhan, biar sebelumnya kami landaskan di atas rencana Tuhan. Tuhan yang terus berkarya atas gereja-Mu di tempat ini. 2 bulan lagi kami akan merayakan Natal Tuhan. Setiap kesederhanaan yang boleh terjadi juga boleh terus ada dalam hati kami, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan atas karya Allah, atas bangsa ini juga dunia ini. Kami menyerahkan seluruh rencana kami Bapak. Kami juga menyerahkan pembangunan gedung sekolah minggu. Rencana-Mu juga Tuhan akan jadi. Secara manusia mungkin terlalu berat Tuhan, bahkan pendanaan yang begitu besar. Tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang mampu berkarya, yang mampu bekerja bagi mereka yang akan melakukan proses pembangunan tersebut, dan bagi seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, agar kami juga bersama-sama menopang agar pembangunan ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini. Hampir 2 tahun kami hidup dalam kondisi khawatir Tuhan. Bahkan di antara kami pun sudah banyak yang terjangkit penyakit atau wabah yang saat ini terjadi. Kami takut Tuhan. Kami hanya berpegang kepada-Mu. Tuhan terus menolong dan memberkati kami dengan kekuatan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mempercayai bahwa Allah terus bekerja atas hidup kami. Biar setiap kami juga seluruh bangsa Indonesia diberikan kesadaran Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dengan saling menjaga. Pemerintah begitu kuat untuk melakukan program-program agar wabah ini dapat turun Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan turut mendukung program tersebut Bapak. Bapak surga, kami menyerahkan setiap kami, keluarga demi keluarga. Engkau mengetahui Tuhan setiap pergumulan kami. Engkau mengetahui setiap keperluan kami Tuhan. Mereka yang sedang bersedih Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan. Mereka yang sedang dalam kedukaan, Tuhan juga memberi penghiburan. Mereka yang sedang sakit dan kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Mereka yang buntu dan tidak punya jalan keluar, bahkan putus asa, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami percaya Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup bekerja, Allah yang mampukan kami. Bapa di surga, sebentar kami juga akan membawa berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Persembahan yang kami bawa Tuhan berkati, agar persembahan ini boleh menjadi salah satu sarana untuk keperluan pelayanan tempat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Joni yang sebentar akan menebarkan firman Tuhan bagi kami semua. Urapi beliau Tuhan, biar firman Tuhan boleh diperdengarkan, menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Terima kasih Allah yang hidup, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pujian KPPK nomor 354.
ke-6. Ayub 42 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Amin. Kita sambut dengan hormat diri. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta John Lee Joimin. Kita akan bernyanyi kembali dari KPPK 357, bait yang pertama hingga yang ketiga. Dan bersama
kita tunduk kepala masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami dalam perjalanan hidup kami. Dan terlebih daripada itu, pimpinlah kami supaya hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan-Mu. Hidup kami menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Ya, bersyukur hari ini kita boleh datang lagi dalam ibadah dan makin banyak yang bisa datang ya. Bersyukur di Pluit juga sudah kita mulai konsep beberapa minggu ya, setelah sekian lama kita belum mulai dan juga dalam minggu depan ini juga akan naik ke angka 50, jadi kita masih lebih pelan ini angka-angka yang akan hadir dalam ibadah, tapi kita berdoa supaya tetap semua kita dalam keadaan sehat ya. Ada satu bagian lagi dari kitab Ayub yang saya akan ajak kita baca, yaitu pasal 40 ayat Ayub pasal 40 ayat 34 sampai 38. Ayub pasal 40 ayat 34 sampai 38. Saya akan baca untuk kita semua. Ayub pasal 40, ayat pasal 39 ayat 34 sampai 38. Ayub pasal 39 ayat 34 sampai 38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berkata, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Terima kasih oleh Tuhan, hari ini 31 Oktober ini adalah hari yang penting dalam buat orang Kristen. Ya, karena ini kita peringati sebagai Hari Reformasi Gereja. Hari Reformasi Gereja. Hari Reformasi ini mengambil tanda pada 31 Oktober 1517. Berarti sudah 504 tahun yang lalu. Ya, 504 tahun yang lalu ketika Martin Luther oleh karena kepeduliannya, oleh karena gerakannya, dia mengadakan reformasi. Kita lihat ya, dia mengadakan reformasi, dia berusaha punya satu kepedulian tentang situasi gereja, jemaat, ajaran Alkitab, khotbah, pengajaran yang ada pada saat itu yang dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan Alkitab, dan kemudian bagaimana dia berusaha berdialog dan berusaha menciptakan satu pemahaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tema khotbah hari ini adalah Ayub dan reformasi pengenalan akan Allah. Saudara kasih Tuhan, Ayub juga sebenarnya menjadi satu contoh reformasi buat kita. Kenapa? Karena kitab Ayub ini memberikan dari awal sampai akhir itu membangun atau menghasilkan sesuatu yang berbeda, pengenalan akan Allah yang lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan apa yang Allah ingin dikenal oleh anak-anaknya. Kitab Ayub ini memang menarik ya. Kitab Ayub ini biasanya dibaca secara keseluruhan. Jadi ini seperti sebuah drama. Kalau kita nonton film ya, asal jangan nonton, mungkin kalau sinetron itu agak pendek, tapi kalau sebuah film itu, kalau kita belum sampai ke ujungnya, kita belum tahu sebenarnya film ini berbicara tentang apa. Ya, karena itu apa yang kita baca tadi di pasal 39 dan pasal 42 itu adalah bisa dikatakan ujung, yang puncak dari dialognya, dan dari situ kita lihat, oh ini toh maksudnya seperti apa. Ya, Ayub ini adalah seorang yang benar gitu ya, yang benar. Isi kitab Ayub ini kalau kita baca memang agak kalau bukan membingungkan, membosankan gitu
gitu ya, membosankan. Karena dia ada 42 pasal, dan dari 42 pasal itu, dari mulai pasal ke-4 sampai pasal yang ke-42 bagian pertama, itu semua percakapan, ya, dan tidak mudah membaca percakapan, gitu ya. Ada dari sahabat Ayub, dari Ayub sendiri, bahkan dari Tuhan sendiri, ya. Tapi intinya sebenarnya mau mempunyai mau mengkoreksi, mereformasi. Allah ingin mereformasi pemahaman orang pada saat itu yang benar tapi tidak sepenuhnya benar, tepat tapi tidak sepenuhnya tepat. Maka perlu ada perbaikan, ada reformasi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kitab Ayub? Kita tahu bahwa Ayub itu dimulai dengan satu cerita bahwa Ayub adalah seorang yang luar biasa, ya, seorang yang paling kaya di timur. Dia punya anak 10, dan dia punya kambing, domba, unta, dan sebagainya. Termasuk orang kaya. Nah, yang menjadi masalah adalah satu kali Tuhan di surga mengizinkan iblis untuk memberikan pencobaan kepada Ayub. Dalam satu hari yang sama, dalam 2 kali pencobaan itu, kemudian semua apa yang Ayub punya itu hilang. Ya, dalam satu hari yang pencobaan pertama, mulai dari anaknya meninggal pada saat mereka sedang mengadakan perjamuan, mulai dari semua kambing domba, ada yang terbakar, ada yang direbut oleh musuh, semuanya hilang pada hari yang sama, ya. Tapi juga kemudian kali kedua adalah ketika Ayub kemudian bukan hanya apa yang ada di luarnya yang hilang, tapi juga apa yang melekat pada dirinya. Alkitab menceritakan bagaimana dia bahkan kesehatannya pun diambil, ya. Dia sakit luar biasa sampai begitu gatalnya, sampai diceritakan dia menggunakan beling, gitu ya, untuk menggaruk badannya yang begitu gatal. Tapi persoalannya adalah ketika ini terjadi ada satu kontradiksi di situ, karena begini, kalau Ayub itu orang yang benar, mengapa Ayub sampai mengalami penderitaan? Ya, ini yang klaim Ayub. Ayub mengatakan aku ini tidak bersalah. Ya, aku ini slide berikutnya. Aku ini tidak bersalah. Kalau aku tidak bersalah, tapi kenapa Allah menimpakan kepadaku penderitaan? Kalau aku tidak bersalah, mengapa Allah menimpakan kepadaku penderitaan? Karena pemikiran orang pada saat itu begini. Pemikiran orang saat itu adalah Allah memberkati orang benar, membuat hidupnya berlimpah. Sementara Allah akan menghukum orang yang berdosa dan membuat dia sengsara. Ya. Jadi pemikiran saat itu Allah memberkati orang yang benar dan membuat hidupnya makmur, dan Allah akan menghukum orang yang berdosa, melanggar perintahnya, dan membuat hidupnya menderita. Nah, saudara, sebenarnya kalau mau dikatakan, apakah benar? Ada benarnya. Sampai sekarang juga kita bisa terima itu benar. Ya, maka kalau ada orang berdosa, dia bisa dihukum oleh Allah. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan bisa menghukum sehingga membuat kita menderita karena dosa itu. Atau sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, kita setia, kita hidup benar, kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, mengikuti segala rencananya, maka berkat Tuhan akan menyertai kita. Itu juga betul. Ya, itu betul. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa ini tidak sepenuhnya seperti itu sebenarnya Allah bekerja. Nah, Allah bekerja dengan cara yang berbeda, atau Allah yang bekerja dengan cara yang bisa melampaui apa yang orang pikirkan. Nah, itu yang mau diajarkan oleh Ayub kepada kita. Dalam situasi ini ada perbulatan. Ayub sendiri merasa dia tidak bersalah, ya. Jadi dalam pikiran orang sini, kalau Ayub sampai hilang anaknya, meninggal, hartanya diambil orang, direbut orang, dia bahkan sakit, pasti dia menderita. Tapi coba kita lihat beberapa perkataan Ayub. Dikatakan Ayub itu tidak Ayub mengatakan ini, aku ini tidak bersalah, aku tidak bersalah, aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah. Ayub katakan aku tidak bersalah, karena dia tahu dia tidak bersalah, gitu ya. Atau juga di ayat berikutnya dikatakan, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, bahwa tidak seorang pun dapat melepaskan dari tanganmu. Itu juga kata Ayub. Nah, satu ayat berikutnya juga dikatakan,
Ayub dengan tegas mengatakan, aku tidak bersalah, aku tidak mempedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Jadi dia mengatakan ketika mengalami ini, dia tetap mengatakan aku ini tidak bersalah. Kalau semua harus aku mati, biarlah aku mati, tapi aku tetap tahu aku tidak bersalah. Memang di dalam cerita bagian awal itu juga Ayub ceritakan bagaimana dia saleh, gitu kan? Ketika anak-anaknya mengadakan pesta, selesai pesta, setiap kali selesai pesta itu Ayub selalu mempersembahkan korban, mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kalau anak-anaknya itu berdosa. Jadi sebelum ada dosa, Ayub itu sudah berpikir kalau misalnya anak-anaknya itu mungkin keseleo lidah, gitu ya, lupa sesuatu, memegang sesuatu yang tidak boleh, melakukan sesuatu yang tidak boleh, Ayub itu sudah meminta ampun dari Tuhan. Jadi standar hidup Ayub itu begitu tinggi sampai belum berdosa, tapi dia sudah tahu bagaimana dia ingin dia dan anak-anaknya itu tetap benar di hadapan Tuhan. Maka dia jelas ketika ini terjadi, kalau menurut pikiran orang satu ini pasti berdosa nih. Tapi Ayub mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Maka dia bahkan berani datang sepertinya mengharap Tuhan, mengajak Tuhan untuk berperkara. Tuhan, Engkau menimpakan kepadaku penderitaan, tapi aku tidak bersalah. Mungkin dia dalam hatinya bilang, jangan-jangan Tuhan yang bersalah. Ya, nah, tapi memang Ayub tidak bersalah. Ya, bahkan penulis kitab juga penulis kitab Ayub juga memberikan beberapa catatan. Ya, mulai dari Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu setelah pencobaan yang pertama, penulis juga mengatakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah dan berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub ini luar biasa. Setelah pencobaan yang pertama, hartanya hilang, anak-anaknya mati, dia mengatakan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ya, bisa dibilang kalau seperti zaman sekarang itu pekerjaannya hilang, hartanya dicuri orang, mungkin rumahnya juga kebakaran, keluarganya mengalami malapetaka. Ketika itu semua terjadi pada satu waktu yang sama, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang punya hak untuk mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka kita lihat, penulis juga mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Dalam kejadian kedua ketika badannya sakit, istrinya mengajak dia untuk mengatakan, apa kamu masih mau percaya terus kepada Tuhan? Kutukilah Tuhanmu, katanya. Ya, kutukilah Tuhanmu. Kutukilah Tuhanmu karena dia sudah melakukan yang tidak benar, padahal engkau tidak bersalah. Ayub harus mengatakan dengan demikian kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Tidak berbuat dosa. Nah, sebenarnya ini yang merupakan sebuah pergulatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Ayub yang bernama Bildad. Dia mengatakan begini, dua kali dia mengatakan, dia mau mengatakan Allah itu tidak mungkin berbuat salah. Allah tidak mungkin berbuat salah. Kalau Allah sampai menyatukan hukuman membuat kamu menderita, kan pilihannya cuma dua dalam pikiran dia. Ayub yang bersalah maka dihukum, atau Allah yang bersalah karena ternyata Ayub tidak bersalah tapi kena hukuman. Ya, seperti kita kalau ditilang polisi gitu kan, kalau kita bersalah ditilang ya terima. Tapi kalau kita nggak bersalah kita ditilang, kita merasa aduh ini kan nggak adil. Jadi hanya dua kemungkinan. Dan buat Bildad, nggak mungkin dong kita bilang Allah bersalah. Kalau nggak mungkin Allah bersalah, ya kamu yang bersalah. Pasti kamu yang bersalah. Maka dia dikatakan dalam ayat 8 ayat 3, masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Masakan Allah itu melakukan yang tidak benar, membengkokkan kebenaran. Nggak mungkin. Dia dengan tegas bahkan berkata kepada Ayub,
tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah saudara, ini yang pemikiran orang pada saat itu. Ya, pada saat itu selalu ada pergulatan, tidak mungkin. Ayub, teman-temannya itu selalu berusaha mengatakan kepada Ayub begini, sudah, kalau kamu mau lepas dari penderitaan ini, mengaku dosa saja. Ini juga benar, betul ya? Kalau kita berbuat dosa hari ini di hadapan Tuhan, lalu hidup kita menjadi menderita karena kita jauh dari Tuhan, kita menanggung hukuman kita, betul, kita harus datang mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak lagi menghukum kita, dan Tuhan mau memulihkan kita kembali. Itu betul. Ya, tapi tidak sepenuhnya semua situasi itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi ini kita melihat bahwa apa yang diajarkan dalam pandangan-pandangan kita itu tidak sepenuhnya tidak tepat. Ada kebenarannya, ya, ada kebenaran, dan itu benar bahwa Allah memberkati orang yang takut akan Dia, membuat hidupnya, memimpin hidupnya, menuntun hidupnya dalam damai sejahtera. Itu benar, amin. Ketika kita berdosa jauh dari Allah, hidup kita menjadi terhilang, kemudian kita menderita, kita jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan. Itu juga benar. Itu juga benar. Tapi yang mau Allah ajarkan, atau yang mau kitab Ayub ini katakan kepada kita begini, Allah itu, apakah Allah hanya bisa bekerja dengan cara seperti itu? Apakah Allah hanya bekerja seperti begini, kanan dan kiri, hanya dua jalan, kanan jalan keselamatan, kiri jalan hukuman, ya, hitam atau putih. Hitam adalah penghukuman, putih ada keselamatan. Nah itu yang dipahami orang saat itu. Sepertinya Allah itu hanya memahami pada saat itu. Dan itu juga yang diyakini oleh Ayub. Maka Ayub akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Ya. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Jawablah aku. Tuhan, Ayub ini seperti seorang penuntut di sidang pengadilan gitu. Tuhan, di mana keadilan? Dia bicara kepada Tuhan yang hakim. Di mana keadilan? Berbicaralah kepada aku. Maka akhirnya di pasal 38 Tuhan mulai berbicara kepada Ayub. Ajar Tuhan bicara. Ayub, kamu tahu gak apa yang terjadi? Bagaimana aku menciptakan dunia? Bagaimana bintang Kartika, bintang Melati dibentuk? Bagaimana gunung-gunung diadakan? Bagaimana laut? Dari mana mulainya? Di mana ada pulau dan sebagainya dan sebagainya? Tuhan berkata kepada Ayub. Lalu Ayub mulai sadar. Ya, Ayub mulai sadar bahwa ternyata aku nggak mengerti, gitu ya. Dalam pikiran dia dan pikiran Bildad dan teman-temannya, sepertinya itu Allah itu tuh sesuatu yang dia berpikir bahwa Allah itu sudah dia mengerti sepenuhnya. Semua sudah aku mengerti tentang Allah. Tapi waktu Allah membukakan kepada dia, Ayub mulai berpikir bahwa ternyata aku tidak mengerti tentang Allah. Maka dalam respon dia yang pertama, Ayub mengatakan, aku akan satu kali berbicara, tidak akan kuulangi, bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Waktu Allah membukakan ini kepada Ayub, Ayub mengatakan, oh, saya salah berbicara. Ternyata Allah itu tidak seperti yang Allah itu Allah, bukan manusia. Kira-kira begitu. Allah itu pencipta, bukan ciptaan. Allah itu seolah-olah aku sudah bisa mengerti cara kerjanya, tapi aku sebenarnya belum mengerti sepenuhnya tentang Allah. Maka ketika Allah membukakan mengenai alam semesta penciptaan ini, Ayub mengatakan, dia tertunduk dan dia katakan, aku akan tutup mulutku. Aku nggak berani ngomong lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena dia sadar bahwa ternyata
Allah itu melampaui dari apa yang dia bisa mengerti. Ya. Allah itu melampaui apa yang dia bisa mengerti. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai itu. Tuhan kemudian berbicara lagi mengenai binatang-binatang. Ada kuda Nil, ada buaya, binatang-binatang yang dengan keajaiban, kekuatan yang luar biasa, yang mungkin pada masa itu, ya, mungkin sekarang kita sudah lebih umum, tapi buat masa itu tuh binatang-binatang luar biasa, yang tidak dimengerti, yang begitu kuat, yang begitu dikagumi. Di mana Ayub? Apakah engkau mengerti binatang-binatang yang diciptakan? Nah, itulah kemudian akhirnya Ayub harus menutup dialog ini dengan satu perasaan malu, dengan satu pengakuan. Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau ini film, ini puncaknya. Ya, musiknya udah kencang, puncaknya. Inilah puncak. Tapi yang menarik begini, setelah ini dimulai pasal 42 ayat yang ke-7, segala kehidupan Ayub itu dipulihkan. Ya, anaknya yang tadi sudah meninggal ada lagi. Hartanya 2 kali lipat Tuhan berikan. Semua rumahnya dipulihkan lagi. Kegirangan sukacitanya dipulihkan Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak melihat gaya Ayub ini sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Tuhan pulihkan. Ya, terima kasih Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah Ayub akhirnya mengerti bahwa Tuhan, hikmat Tuhan itu melampaui daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Atau cara Tuhan, cara kerja Tuhan melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan kadang-kadang Allah bekerja melampaui dari cara bekerja kita. Tadinya Ayub berpikir, dan teman-teman berpikir itu Allah itu cuma hitam putih kanan kiri, gitu ya. Yang benar diberkati, yang berdosa akan dihukum, yang taat akan mendapat sukacita, yang tidak taat akan menderita. Yang dua-dua ini sebenarnya benar, tapi tidak sepenuhnya gambaran tentang Allah. Allah itu melampaui, Allah bekerja melampaui daripada apa yang bisa dipikirkan. Dan itu yang menjadi pelajaran buat Ayub pada hari ini. Ya, akhirnya Ayub mengatakan, aku menyesal karena tadinya aku menantang. Dia tadi menantang Tuhan kan. Tuhan, aku benar. Engkau menjatuhkan hukuman. Di mana engkau? Bagaimana engkau bisa menjadi Allah yang benar kalau aku benar tapi aku menderita? Karena menurut peta saat itu, aku benar, aku harusnya makmur. Aku benar, aku harus diberkati. Tapi kemudian Ayub mengerti bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ya. Itulah yang menjadi satu situasi yang kadang-kadang kita mengerti begini. Dalam hidup kita, kadang-kadang ada hal yang terjadi di luar pemikiran kita yang kita mungkin nggak bisa tangkap, gitu ya. Kita nggak bisa tangkap. Kenapa ini terjadi kepada diri? Aku rasanya nggak melakukan sesuatu yang salah kok kepada Tuhan. Kenapa kok hidupku menderita seperti ini? Kenapa kok ada malapetaka atau ada duka cita yang begitu kuat jatuh atas diriku, atas keluargaku, atas temanku, atau siapa yang aku kasih? Sehingga mungkin kalau dalam sebelum kitab Ayub itu orang akan berpikir, mungkin aku berdosa. Udah kalau gitu aku mengaku dosa saja. Tapi Ayub ini punya satu hati nurani yang kuat. Dia tahu hidupnya, dia tahu karena dia menjaga diri dengan baik untuk taat kepada Tuhan. Dan itu kalau kita lakukan, ya kalau kita mengalami penderitaan, mengalami kesukaran dalam hidup kita hari-hari ini, pertama memang kita harus berpikir pada diri kita, apakah saya telah berdosa kepada Tuhan? Karena sekali lagi, kanan kiri ini juga benar. Itu cara kerja Tuhan juga. Tapi tidak sepenuhnya Tuhan nggak bekerja hanya berhenti sampai di sana. Karena itu kita datang, kita menintrospeksi diri kita, apakah kita
sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan ingin kita datang untuk mohon pengampunannya, memperbaharui diri kita, ya, mereformasi diri kita dari yang tidak benar menjadi benar. Tapi yang kedua, kalau memang itu kita setelah inspeksi, setelah kita mau komitmen hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ini tetap terjadi kepada kita, jangan juga kita jangan juga goyah, karena ada orang begini, ada orang kemudian menjadi goyah dan akhirnya dia tidak mau jadi jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Satu kali saya bertemu satu orang setelah saya pelayanan di satu gereja di tempat lain, ya, orang tuanya dan anak perempuannya yang jadi ibu dan anak perempuannya datang karena adik perempuannya itu sejak sudah berapa bulan nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena dia tiba-tiba kena kanker dan adiknya ini nggak bisa terima. Saya ini hidup sehat, saya nggak pernah hidup yang sembarangan, nggak pernah misalnya alkohol atau melakukan hal-hal yang bisa membuat ini. Saya istirahat yang cukup, saya jaga, tapi tiba-tiba saya kena kanker dan kanker yang berat. Lalu dia mulai bergumul, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa salahku? Kira-kira begitu. Apa salahku sampai aku harus kena sakit seperti ini? Nah, saya kasih Tuhan. Ini pergumulan yang seringkali bisa terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang menimpa kita, membuat kita mungkin orang yang kita kasih itu dipanggil oleh Tuhan lebih dulu, kita nggak mengerti Tuhan kenapa ini bisa terjadi. Nah, saudara, dalam situasi ini kita bisa berpikir bahwa ada orang mungkin akan mundur, ya, mungkin menjadi lemah, menjadi mundur. Walaupun kita tahu sebenarnya Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ya. Tuhan bekerja dengan cara seperti Ayub ini. Akhirnya ternyata Tuhan tuh bukannya mengatakan Ayub ini salah. Ayub ini benar. Hanya Tuhan di surga akan memberi pencobaan untuk melihat, memberi satu pencobaan untuk melihat bagaimana iman Ayub yang benar itu di hadapan Tuhan. Benar. Bahwa Ayub itu bukan hanya benar demi satu tujuan tertentu, tapi sungguh-sungguh benar. Jadi kalau kita kemudian menjadi bergumul, mari kita ingat bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan punya rancangan yang terjadi di surga. Kalau di kitab Ayub ini kan kejadian terjadi di surga dan Ayub nggak tahu di dunia ini. Jadi ada hal-hal yang Tuhan punya rancangan untuk kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Nah, apa yang terjadi adalah mari kita terus percaya kepada rancangan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti. Tapi yang ketiga, kadang-kadang ada orang, ya, dia menjadi lemah, dia menjadi tergoncang. Ya. Saya bilang kepada orang tua ini, karena orang tua ini ada gergetan gitu, sampai dia bilang begini, saya udah bilang sama anak saya, kamu sih karena kamu nggak mau datang ke gereja, makanya Tuhan menghukum kamu gitu. Jadi sakit kanker dia itu dipakai sebagai satu contoh bahwa karena kamu nggak mau ke gereja maka Tuhan kasih kamu kanker. Saya cuma bisa bilang gitu, kita nggak tahu rencana Tuhan yang di surga itu seperti apa, ya. Tapi juga bukan hak kita sebenarnya untuk menghakimi orang. Lebih baik kita menemani, ya, lebih baik kita dampingi. Kalau ada orang yang bergumul seperti ini, sebenarnya sangat wajar kalau ada orang yang bergumul dalam iman. Jangan kita hakimi, jangan kita juga kayaknya memperberat gitu. Ini sih kamu salah, ini kamu salah. Karena jangan lupa, Tuhan itu punya rencana yang Tuhan punya cara kerja yang bahkan melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan kadang-kadang seperti itu. Ya, mungkin dalam pikiran kita, saya udah ngerti, pasti ini udah rumusnya begini nih. Kalau begini udah. Lalu dengan rumus yang kita udah mengerti itu kita coba mengarahkan bahkan menghakimi orang-orang yang sedang bergumul seperti ini. Jangan juga sudah, ya. Karena seperti saya katakan, pada akhirnya Ayub itu tidak dihukum oleh Tuhan. Bahkan pada akhirnya ketika Ayub sadar, malah Ayub dipulihkan kembali.
Ayub diberkati kembali. Dan itu adalah satu langkah di mana Ayub akhirnya mengalami satu pemahaman Tuhan yang lebih benar, lebih dalam, lebih utuh, lebih bijak, lebih lengkap. Karena dia sekarang melihat bahwa Allah bukan hanya adil, tapi Allah itu punya hikmat yang luar biasa, yang melampaui daripada pemikiran kita. Jadi kalau ada orang seperti itu, jangan kita tinggalkan, jangan kita hakimi. Karena Tuhan saja menghargai dia. Tuhan memberi kesempatan dia untuk bergumul dengan imannya. Kita dampingi dia, kita doakan, kita terima dia. Kalau dia nggak bisa mengerti, kita terima dia. Satu jemaat yang saya kenal, mungkin dalam umur 40-an saya kira ya, tiba-tiba suaminya meninggal sakit jantung. Saudara, ketika 40-an itu kan usaha sedang berkembang, kuat gitu. Akibatnya tiba-tiba suaminya kena jantung. Dan akibatnya setelah itu bertahun-tahun dia nggak mau ke gereja. Tahun-tahun dia nggak mau ke gereja. Maksudnya kita kasih tahu, kita jelasin, Tuhan itu baik, gini-gini. Ya tetap dia nggak bisa terima, karena ketika seperti ini matahari mulai bersinar, kalau anggapan gitu secara manusia itu, kalau itu jalan, usaha akan berkembang, mungkin dia akan kuat sekali. Ya, tapi Tuhan panggil suaminya di tempat jalan. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ya, dia memang lama nggak ke gereja, tapi akhirnya dia ke gereja juga. Dia akhirnya menemukan Tuhan lagi, dia pulih lagi, dia datang lagi ke tempat Tuhan. Dan Ayub tidak dihukum oleh Tuhan karena pergumulannya, tapi Ayub diterima oleh Tuhan. Karena itu kita juga harus menerima orang-orang seperti ini. Bahkan Ayub ini sepertinya mengalami satu reformasi pengenalan akan Allah. Tadinya dia kenal Allah itu betul, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Dia mengenal Allah yang benar, tapi masih sempit. Karena dia hanya berpikir Allah itu kanan atau kiri, ya, terang atau gelap, dua cara. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya Allah adalah Allah semesta yang punya hikmat, punya rancangan, punya pemikiran yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Yang kita hanya bisa bilang, Tuhan, saya nggak mengerti hari ini kenapa saya menderita, tapi saya mau percaya. Karena rancangan Tuhan, hikmat Tuhan, pikiran Tuhan melampaui daripada pikiran manusia. Dan dengan cara itu Ayub akhirnya mengalami reformasi. Dia jadi sekarang lebih mengerti tentang Tuhan. Ya, dia katakan, Tuhan, Engkau Tuhan, aku manusia, aku tidak punya hak untuk menggugat kebijaksanaan Tuhan, karena Tuhan menghikmat. Tapi inilah reformasi yang terjadi. Ya, ini reformasi yang terjadi. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jangan kasih Tuhan dalam hari-hari ini ketika kita mengalami pergumulan dengan hidup kita. Sekali lagi percaya, kita belajar percaya bahwa Allah punya cara yang benar. Ya. Allah adalah adil, Dia akan menghukum orang yang berdosa. Kecuali kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita yang setia, yang mengabdikan hidup kita, yang hidup memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita patut terus memegang itu. Tapi jangan lupa juga bahwa Tuhan kadang-kadang bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan. Kalau hari ini kita juga bergumul dengan banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi? Kenapa keluargaku begini? Kenapa anakku begini? Kenapa pekerjaanku begini? Kenapa aku harus mengalami ini? Saudara, memang tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Apalagi dalam masa pandemi ini kadang-kadang mendengar ada jemaat bergumul sekali dengan pekerjaannya. Memang ya, karena sebagai hamba Tuhan kita nggak bisa memberi pekerjaan. Yang kita bisa lakukan, kita mendampingi pergumulannya, pergumulan imannya, pergumulan hidupnya, pergumulan kebutuhan hidupnya. Jadi kita melayani secara holistik, bukan hanya juga imannya yang kita layani, tapi juga kebutuhan hidupnya, dan kita bantu jalan yang mencari sekolah, yang mencari pekerjaan, pasti kita juga lakukan. Tapi kadang-kadang memang kita nggak bisa memahami dalam arti kalau dia ada pergumulan apa yang harus dihadapi. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan, bahwa kita sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang melampaui daripada rancangan kita.
rancangan yang selalu damai sejahtera, kata Nabi Yeremia, bukan rancangan kecelakaan. Maka kita harus, sekalipun berat, mari kita bergumul untuk terus percaya, ya. Untuk berpikir apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan untuk percaya kepada-Nya. Percaya mungkin nggak mudah gitu ya. Jadi Ayub juga nggak mau, udah percaya saja, ya. Atau Ayub nggak mau, udah bertobat saja. Cara gampangnya apa? Kalau mau bertobat kan Tuhan selesaikan. Tapi masalahnya kan dia tidak bersalah. Jadi kalau dia tidak bersalah, dia bertobat, nggak ada jalan keluar. Sama seperti hari ini kalau kita sakit, udah sakit apa? Minum obat sakit kepala. Tapi kita bukan sakit kepala, bukan dari sana, mungkin dari mah atau dari apa, kan nggak nyambung solusinya. Jadi jangan juga dengan iman yang mudah, yang penting mengaku dosa, yang penting percaya. Tapi kita juga punya iman yang mau mengenal Allah lebih dalam. Kenapa ini terjadi? Kita bergumul dengan Allah, kita bertanya kepada Allah, dan kita mohon Tuhan menolong kita supaya iman kita bertumbuh, mengalami reformasi. Jadi bukan juga, kita juga nggak ingin iman Kristen yang dangkal, ya, yang segala sesuatu berdoa selesai semua, percaya selesai semua. Tapi nggak apa-apa, mari kita memahami mengapa ini terjadi. Kita berdoa, kita bergumul, dan dengan begitu kita mengalami reformasi pengenalan kita akan Allah. Iman kita akan menjadi iman yang makin kokoh. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di hari reformasi ini kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai manusia, anak-anak Allah, kami bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kami. Tapi kami juga menyadari ada banyak hal dalam hidup kami yang kami tidak mengerti mengenai Allah dan pekerjaan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kalau hari ini ada jemaat yang bergumul, berat hati dengan semua yang dialami, Tuhan, kami percaya Tuhan tidak merendahkan pergumulan mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan ingin mereka boleh makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, sehingga sungguh mereka akan keluar dari pergumulan ini menjadi orang Kristen yang makin kuat di hadapan Tuhan, menjadi kuat untuk bersaksi bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini, berkatilah kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita menyanyi pujian nomor 353 sebagai respon kita akan firman. 355 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Oh
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin.